Tanya Sinta. Wajahnya nampak emosi berat saat menerima uang Rp20.000 dari Satya yang baru saja pulang bekerja. Maaf, Dik. Mas cuma sedikit dapat rongsokan jadi bisa dapat segitu untuk makan kita hari ini. Ucap Satya. Perkataan Satya membuat Sinta geram. Aku menyesal nikah sama kamu, Mas. Kamu bilang kamu akan buat aku bahagia, tetapi mana buktinya? Amukan Sinta membuat Satya kaget bukan main. Ia tak sangka perkataan itu akan keluar dari mulut istrinya. Kamu bilang apa sih, Dik? Kurang apa aku sama kamu? Aku cari nafkah buat mencukupi kebutuhan kita dan anak kita. Jawab Satya. Alah, kamu itu cuma bekerja jadi pemulung dan hidup miskin. Tinggal di kontrakan sempit dan banyak utang. Jawab Sinta dengan nada sengit. Sekarang ada Armando, bayi merepotkan itu. Dia lahir tak sempurna, sama seperti kehidupan bapaknya. Sindir Sinta sambil menunjuk bayi mereka yang baru berusia 2 hari. Hush, jangan bilang begitu, Dik. Armando itu anak kita. Walaupun dia lahir tanpa anus, tetapi kita harus menyayanginya. Kata Satya. Mana rasa sayangmu, Satya? Kamu harusnya membiayai dia operasi agar ia bisa punya anus buatan. Tetapi kamu malah membawanya pulang sebab tak sanggup bayar biaya rumah sakit. Balas Sinta. Satya tertunduk malu. Maaf, Dik. Mas memang tak punya uang sebanyak itu untuk membiayai operasi Armando. Jadi pihak rumah sakit memulangkan bayi kita. Jawab Satya dengan nada pelan. Memang kamu ini suami tidak berguna, Satya. Makanya aku nyesal nikah sama kamu. Emosi Sinta kembali meninggi sehingga membuat Satya kembali terkejut. Tok, 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 tok. Satya, Sinta, buka pintunya. Seru Kartina, pemilik kontrakan. Satya pun terpaku karena pasti Kartina akan menagih uang kontrakan mereka. Apa yang kamu tunggu, Satya? Ayo buka. Sahut istrinya yang merasa sangat jengkel kepada suaminya itu. Satya pun tersentak dan segera membuka pintu. Ternyata tak hanya Kartina yang datang tetapi juga Lastri, pemilik warung yang menagih utang mereka yang cukup banyak. Kedua wajah wanita itu tampak angker saat Satya yang membuka pintu kontrakan itu. Akhirnya kamu datang juga, Satya. Mana uang kontrakanmu yang sudah menunggak 5 bulan? Semuanya jadi 3 juta rupiah. Tagih Kartina. Dan aku juga datang menagih utang istrimu di warungku sebesar 540.000. Bayar sekarang juga. Timpal Lastri. Lutut Satya langsung lemas seketika sebab ia ditagih banyak sekali uang dari 2 wanita itu. Astaga, dari mana aku mendapat uang sebesar 3.500.000 lebih untuk membayar kontrakan dan utang di warung? Gumam Satya. Mana uangnya, Satya? Kenapa kamu bengong? Bentak Kartina. Kata istrimu kami harus menunggu sampai kamu pulang. Mana uangnya? Warungku rugi besar kalau semua orang berutang seperti kamu. Sambung Lastri menuding Satya. Sementara itu, Sinta malah masuk ke dalam kamarnya dan ia tak ingin menyaksikan suaminya menjadi bulan-bulanan pemilik kontrakan dan pemilik warung. Maaf, ibu-ibu. Saya minta waktu seminggu untuk melunasi utang saya. Saya butuh waktu untuk mendapat uang sebanyak itu. Jawab Satya dengan pelan. Ia juga bingung dengan penghasilannya sebagai pemulung hanya cukup untuk makan sehari saja. Namun perkataan Satya tentu membuat Kartina dan Lastri naik pitam. Hei, Satya! Aku sudah melonggarkan waktuku sampai 5 bulan supaya kamu bisa bayar kontrakan. Tetapi kamu masih minta perpanjangan waktu? Dasar keterlaluan! Omel Kartina. Aku juga butuh uang untuk belanja lagi, Satya. Modal warungku ada di utang istrimu itu. Ayo cepat bayar. Kamu jangan menyusahkanku. Kamu mau membuatku bangkrut, ha? Amuk Lastri. Bukan begitu ibu-ibu.
Tetapi untuk saat ini saya tak punya uang sebanyak itu. Tolong mengerti saya. Minggu depan insya Allah saya akan membayarnya. Jawab Satya dengan nada lirih memohon belas kasihan. Enak saja. Kamu yang harus mengerti kondisi kami, Satya. Jangan mau enak sendiri. Bayar sekarang atau keluar dari kontrakanku. Ancam Kartinah. Dasar pria tak berguna. Hidup sudah susah malah menyulitkan orang lain. Lihat anakmu terlahir cacat. Itu azab dari perbuatan bapaknya yang susah bayar utang. Tudingan Lastri membuat Satya tidak terima. Kondisi bayinya itu tak ada hubungannya sama sekali dengan utang yang dimiliki Satya. Hoa hoa hoa. Satya ingin membalas perkataan Lastri. Tetapi bayinya malah menangis di kamar. Dan Sinta tak mau menenangkan tangisan anaknya itu. Sebab jiwanya juga terguncang dengan keadaan ekonomi suaminya. Satya pun merasa bingung dengan tangis bayinya yang semakin keras. Ia heran mengapa Sinta tak berhasil menghentikan tangis anaknya. Ibu-ibu, saya mohon waktunya sampai lusa. Saya akan melunasi utang saya. Kasihanilah saya. Anak saya juga butuh pengobatan dan biaya operasi. Tutur Satya sambil menangkupkan kedua telapak tangannya meminta belas kasihan dari dua wanita itu. Lastri dan Kartinah saling pandang. Mereka sebenarnya sudah sangat geram dengan Satya yang selalu mengulur waktu untuk membayar utang-utangnya. Tetapi mendengar tangisan Armando, membuat mereka menjadi iba dengan kondisi bayi itu. Baiklah kalau begitu, aku tunggu sampai besok siang. Jika kamu belum membayar kontrakan itu selama 5 bulan, maka kamu harus keluar dari kontrakan ini segera. Ancam Kartinah. Ia lalu pergi meninggalkan kontrakan Satya dengan perasaan jengkel. Aku juga tunggu sampai besok siang. Kalau tidak barang-barangmu aku ambil untuk bisa melunasi utang di warungku. Lastri juga tak kalah mengancam Satya. Karena dia memang membutuhkan modal agar bisa membeli barang-barang di warungnya yang sudah mulai habis. Lastri menghentakkan kakinya untuk meninggalkan kontrakan Satya tanpa pamit dan juga rasa marah. Karena tak mendapatkan uang dari Satya dan pulang dengan tangan hampa. Dasar pria miskin, sudah tahu kere, tetapi nekat berutang, gerutu Lastri. Satya pun mendengarnya. Ia ingin marah, tetapi memang nasibnya seperti itu. Sepeninggal Lastri dan Kartinah, Armando masih saja menangis sehingga Satya buru-buru untuk masuk ke dalam kamarnya. Satya terkejut saat melihat Armando dibiarkan begitu saja oleh Sinta. Kenapa kamu biarkan Armando terus menangis, Dik? Mungkin dia haus dan membutuhkan air susumu. Kata Satya. Ia segera menggendong bayi laki-lakinya itu. Buang saja bayi itu ke tempat sampah. Aku tidak butuh bayi cacat seperti itu. Seru Sinta, yang membuat Satria menjadi naik pitam. Apapun keadaannya, dia itu anakmu, Sinta. Kenapa kamu malah membiarkan dia terus menangis? Ujar Satya. Namun Sinta malah mendelik tajam pada Satya. Lebih baik kamu segera cari uang agar kamu bisa membayar kontrakan ini dan juga utang di warung Bu Lastri. Daripada kamu sibuk mengurusi bayi cacat ini. Bentak Sinta. Hari yang menyedihkan. Tetapi ini sudah malam, Dik. Aku juga sudah lelah bekerja seharian. Kata Satya yang juga sibuk menenangkan bayinya. Makanya jangan jadi pemulung. Sudah tahu uangnya sedikit, kamu masih saja melakoni pekerjaan kotor itu. Balas Sinta. Tetapi pekerjaan itu halal, Dik. Dan itulah yang aku bisa. Jawab Satya. Buktikan kamu adalah suami yang berguna. Jangan hanya mengandalkan pekerjaan kotormu yang sekarang. Omel Sinta lagi. Kalau kamu masih terus-menerus begini, lebih baik ceraikan aku. Perkataan Sinta membuat Satya semakin syok, karena dia tidak mau sampai kehilangan istrinya. Apalagi anak mereka sangat membutuhkan ibunya. Jangan berkata seperti itu, sayang. Aku pasti akan berusaha untuk lebih baik lagi agar bisa mendapatkan banyak uang untuk melunasi utang-utang kita. Kata Satya.
Kalau begitu cari segera uang itu sekarang juga. Bayimu itu juga membutuhkan biaya operasi. Kecuali kamu membiarkannya mati. Tanda Sinta. Satya tak sangka Sinta akan mengatakan hal itu. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari pinjaman dari sanak saudara agar bisa membayarkan biaya kontrakan, utang kepada Bulastri, dan operasi untuk Armando. Jawab Satya. Mata Sinta mendelik lagi pada Satya. Jangan gali lubang tutup lubang, Satya. Carilah pekerjaan yang penghasilannya lebih besar. Kalau kamu berutang lagi, hidupmu makin berantakan. Dasar pria bodoh. Balas Sinta. Kesabarannya mulai habis untuk menghadapi Satya. Tetapi di mana aku mencari pekerjaan malam-malam begini, Sinta? Satya masih tidak habis pikir dengan pemikiran istrinya. Terserah kamu. Yang penting malam ini kamu mendapatkan banyak uang untuk menutupi utang dan biaya operasi Armando. Tanda Sinta. Satya pun tidak punya pilihan lain. Ia meletakkan tubuh bayinya yang sudah mulai tenang. Ia bergegas untuk keluar dari rumahnya untuk bisa mendapatkan uang banyak. Namun saat ia mengulurkan tangannya agar bisa disalam oleh Sinta, Sinta malah membuang muka, seolah ia tak mau menyalami suaminya itu. Satya hanya menghela napas. Sebab ia tahu kalau istrinya begitu marah pada dirinya. Tolong tenangkanlah Armando, selagi aku mencari uang di luar. Pesan Satya, namun Sinta hanya terdiam 1000 bahasa. Satya pun kemudian pergi untuk mencari uang, tetapi ia bingung harus dapatkan uang sebanyak itu kemana. Namun Satya berniat untuk meminjam uang kepada sanak saudaranya. Satya memutuskan untuk meminjam uang kepada Sony, sepupunya yang tinggal tidak jauh dari kontrakannya. Dengan derap langkah yang cepat, Satya pun segera menuju ke rumah Sony dan berharap sepupunya itu bisa meminjamkannya uang. Assalamualaikum, ucap Satya saat berada di depan rumah Sony. Waalaikumsalam, balas Sony dari dalam rumahnya. Wah, tumben kamu datang ke sini. Satya, ayo masuk, kata Sony mempersilakan Satya. Satya langsung duduk di teras rumah Sony. Sony pun duduk di hadapan Satya. Namun Sony mencium aroma yang tidak sedap. Bau apa ya ini? Tanya Sony sambil menutup hidungnya. Satya merasa kalau bau yang tidak sedap itu berasal dari tubuhnya. Karena ia belum sempat untuk mandi dan membersihkan diri ketika Sinta menyuruhnya untuk mencari uang lagi. Maaf Sony, tadi aku belum sempat mandi sebelum aku langsung ke sini. Satya mengakui dengan nada tersipu malu. Sony pun sebenarnya merasa sedikit kesal karena bau badan saat ia mengganggu penciumannya. Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Tanya Sony. Maafkan aku sebelumnya, Sony. Kalau kamu punya uang simpanan, aku ingin meminjamnya karena aku membutuhkannya untuk membayar kontrakan dan biaya operasi Armando. Jawab Satya. Sony pun mendengus kesal, sebab Satya datang pasti untuk berutang. Memangnya berapa yang kamu butuhkan? Tanya Sony lagi. Sekitar 20 juta rupiah, sebab biaya operasi Armando memang sangat besar, kata Satya dengan nada pelan. Satya juga merasa tidak enak hati meminjam uang sebanyak itu pada Sony. Astaga, itu sangat besar sekali. Lagi pula kamu belum bayar utang padaku sebesar 2 juta rupiah. Masa kamu mau utang lagi? Kau tegur Sony. Satya sebenarnya malu untuk meminjam uang lagi pada Sony. Tetapi ia tak punya pilihan lain saat ini. Karena butuh biaya untuk bisa berkunjung ke kerabat dan temannya yang lain. Sementara Satya menyerahkan uangnya pada Sinta. Tolong aku, Sony. Aku sangat membutuhkan uang itu. Kalau tidak ada aku pinjam 3,5 juta saja. Pinta Satya. Wajah Sony pun langsung berubah dengan sorot mata yang tajam kepada Satya. Ia merasa dongkol kepada Satya karena Satya selalu datang untuk meminjam uang. Aku berikan kamu 50.000 saja dan segeralah pergi dari sini. Karena aku tidak tahan dengan bau badanmu.
Pungkas Sony sambil menyerahkan uang 50.000 itu ke tangan Satya dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Sony langsung menutup pintu dengan rapat dan tak mau lagi berurusan dengan Satya. Satya sebenarnya merasa kecewa dan terluka dengan sikap Sony. Beginilah nasib menjadi orang miskin, di mana-mana tidak dihargai, keluh Satya. Ia kemudian mengantongi uang pemberian Sony dan segera pergi dari rumah itu. Satya bingung harus kemana lagi mencari uang yang banyak untuk membayar semua kebutuhannya, termasuk biaya operasi Armando. Saat itu hujan mulai turun, Satya memutuskan untuk pulang ke rumah saja, karena badannya cukup letih setelah seharian bekerja. Ia tidak peduli jika Sinta akan marah lagi kepada dirinya. Satya pun berlari dengan cepat dengan pakaian yang basah kuyup karena kehujanan. Namun saat sampai rumah, ia menemukan rumah itu tampak sepi. "Sinta, di mana kamu?" Satya memanggil istrinya tetapi tak ada jawaban. Satya langsung menuju kamarnya. Ia menemukan bayinya sedang terbaring. Satya berpikir jika Armando sedang tertidur pulas, sehingga ia menjadi tenang. Satya kemudian melanjutkan mencari istrinya, tetapi ia tak menemukan istrinya di dapur bahkan di kamar mandi. "Sinta, kamu di mana?" seru Satya berulang kali. Tetapi tidak ada jawaban. Satya langsung syok karena ia mengira kalau Sinta pergi dari rumah tanpa seizinnya. Satya segera memeriksa lemari pakaiannya dan ia tidak melihat tas besar milik Sinta beserta baju-bajunya. Astaga, ternyata Sinta memutuskan untuk meninggalkan aku dan Armando, pikir Satya sambil menitikkan air mata. Ia merasa sedih dan terpukul karena istrinya tega meninggalkan bayinya itu sendirian di rumah. Satya merasa hancur setelah Sinta memutuskan pergi dari rumah, bahkan tak ada surat atau pesan sama sekali dari Sinta. Tega sekali Sinta melakukan semua ini. "Kenapa dia tidak mau bersabar sampai menungguku pulang?" ujar Satya. Sebenarnya Satya ingin mencari Sinta, tetapi ia tak tega meninggalkan Armando. Satya kemudian menghampiri Armando yang masih berada di tempat tidur itu. Satya ingin memeriksa kondisi Armando yang diselimuti kain lusuh. Namun Satya terkejut saat melihat Armando dalam keadaan kaku dan dingin. "Ada apa dengan anakku?" pikir Satya. Ia kemudian memeriksa kondisi bayi laki-lakinya. Kepergian si kecil. Satya merasakan denyut nadi dan juga detak jantung dari Armando. "Ya Allah, apa yang terjadi denganmu, sayang? Jangan tinggalkan ayah." Satya mulai menangis karena Armando tak lagi bernapas dan bergerak. Dilihat dari warna kulitnya juga sudah mulai pucat, kaku, dan dingin. "Armando, anakku." Tangis Satya mulai pecah dan memeluk anak pertamanya yang sudah tak bernyawa. Satya tidak menduga jika Armando sekarat saat ibunya tak ada di sampingnya sampai bayi sekecil itu menjemput ajalnya sendirian di kontrakan itu. Raungan Satya sampai terdengar keluar. Sehingga Kartinasi pemilik kontrakan dan tetangga yang lain menghampirinya walau tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mereka heran dan kesal mengapa Satya histeris seperti itu dan mengganggu ketenangan mereka. Lalu mereka berbondong-bondong menghampiri kamar Satya dan menemukan Satya tengah menangis keras seraya mendekap tubuh Armando. "Hah, Satya! Kenapa kamu teriak-teriak di malam hari seperti orang gila?" bentak Kartinah. Satya menahan tangisnya sejenak dan menoleh pada Kartinah. "Armando meninggal, Bu. Sinta juga pergi dari rumah ini tanpa sepengetahuanku," adu Satya sambil menghampiri Kartinah dengan memeluk Armando. Tadinya Kartinah dan yang lain terkesiap mendengarnya. Ia merasa iba pada bayi yang dipeluk Satya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Mereka juga mendengar kalau Armando lahir dalam kondisi tidak sempurna, sehingga mereka sudah menduga jika bayi itu tak akan berusia panjang. Apalagi Satya tidak memiliki biaya untuk membawa Armando ke ruang operasi untuk dibuatkan anus buatan agar bayi itu bisa hidup normal. Namun melihat Satya apalagi dengan aroma tubuhnya yang tak sedap membuat mereka menjadi kembali berang. Mereka juga tak menyukai Satya karena ia dianggap tak berguna dan miskin papa. "Ya sudah urus jasad bayimu lalu pergilah mandi. Bau badanmu sangat busuk,"
Ujar Kartinah sambil menutup hidungnya diikuti yang lain. Bantulah saya untuk mengurus jasad bayi ini, Bu. Tolong semuanya. Pinta Satya. Para tetangga yang lain saling pandang. Namun Kartinah yang paling tegas bicara. Kalau kamu mau jenazah Bainu diurus, paling tidak kamu siapkan uang banyak. Kamu ada uang? Tanya Kartinah. Satya lalu mengeluarkan uang lembaran 50.000 pemberian Sony. Saya cuma punya uang segini, Bu. Kata Satya. Kartinah pun tersenyum kecut. Ya sudah, kamu urus saja mayat bayimu sendiri. Kami tak sudi ikut mengurusnya. Jawab Kartinah. Ia lalu meminta yang lain meninggalkan Satya. Hei, tunggu. Tolong saya mengurus jenazah Armando. Seru Satya. Ia kembali terisak dengan perasaan sedih, hancur, dan kecewa. Tetapi Kartinah kemudian kembali lagi pada Satya sehingga membuat Satya lega dan berpikir Kartinah akan sudi menolongnya. Terima kasih, Bu Kartinah mau membantu saya mengurus jasad Armando. Ucap Satya sambil menghapus air matanya dan berusaha tersenyum. Nih, uang untukmu. Aku pinjamkan 1 juta rupiah supaya kamu bisa membeli kain kafan dan liang kubur. Kartinah menyerahkan 10 lembaran merah kepada Satya. Tetapi ingat ya, besok pagi harus kamu kembalikan dengan tunggakan kontrakanmu. Perkataan Kartinah membuat Satya kaget. Bu, saya ini sedang susah dan berkabung. Kenapa Bu Kartinah malah membuat saya semakin kesulitan? Air mata Satya menitik lagi sambil terus memeluk jasad Armando. Aku tak pernah menyulitkanmu, Satya. Memberikan waktu sampai 5 bulan menempati kontrakan ini adalah salah satu kebaikanku. Jawab Kartinah. Tetapi kalau kamu tidak mau menerima uang ini ya sudah. Aku ambil lagi. Sambung Kartinah. Jangan Bu, saya butuh untuk keperluan pemakaman Armando. Satya terpaksa menerima pinjaman dari Kartinah. Pakai saja, tetapi jangan lupa bayar sekalian dengan uang kontrakan. Paling lambat besok sore kamu harus melunasinya. Kalau tidak, lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan. Tandas Kartinah sambil berlalu pergi. Satya menatap uang dalam genggamannya dan juga jasad Armando yang sudah mulai membiru. Tangis Satya kembali pecah saat dia memandangi tubuh anaknya itu. Satya meletakkan Armando di tempat tidurnya. Satya mencium kening Armando, lalu menutupi seluruh tubuh bayi itu dengan kain. Satya terduduk di tepi tempat tidur sambil terus memandangi jasad anaknya dengan kesedihan yang mendalam. Maafkan ayah, anakku, sebab ayah tidak bisa membiayai operasi agar kamu bisa sembuh. Tutur Satya. Tetapi ayah juga merasa kecewa terhadap ibumu yang tega meninggalkanmu sendiri. Bahkan saat kamu dijemput oleh malaikat kematian untuk kembali ke surga. Papar Satya sambil terus menangis. Satya bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Sinta tega meninggalkannya dalam keadaan seperti ini? Apalagi Sinta malah pergi saat Armando meninggalkan dunia ini. Satya berpikir Sinta memang sengaja membiarkan Armando begitu saja. Sinta memutuskan untuk pergi dari kontrakan dan dari kehidupan Satya. Satya sebenarnya ingin marah kepada Sinta karena dia tidak bertanggung jawab sebagai ibu. Tetapi Satya sadar diri kalau semua itu adalah kesalahannya. Ia tidak bisa membahagiakan istrinya seperti apa yang ia ucapkan dulu. Satya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan Satya hanya mampu mendapatkan uang paling banyak 30.000 rupiah setiap harinya dari hasil memulung sampah. Satya memang marah kepada Sinta, tetapi ia lebih marah kepada dirinya sendiri, karena tidak becus sebagai kepala keluarga. Sebenarnya ia ingin mengurus Armando seorang diri, karena memang tak ada yang mau membantunya. Sebab Satya tahu kalau dirinya sangat tidak dihargai di lingkungan sekitar. Sebenarnya ia ingin membeli kain kafan beserta perlengkapannya, tetapi hari sudah malam. Terpaksa saat ia harus menunda pemakaman Armando sampai besok pagi. Tetapi Satya juga bingung bagaimana cara membayar utang pada Kartinah dan Lastri.
Satya kemudian berbaring di jasad anaknya itu sebelum dimakamkan esok hari. Ia berharap kegundahan hatinya